Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriana Sari dengan NPM 241442000020 dari kelas BK A124. Di sini saya akan menjelaskan ulang secara singkat materi yang telah disampaikan oleh Bapak Derajat Edi Kurniawan MPD mengenai konsep dasar konseling kelompok. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan juga hidup berkelompok. Dalam kelompok, individu dapat saling berkomunikasi, bekerja sama, dan juga saling membantu dalam menyelesaikan masalah satu sama lain. Kemudian, konseling kelompok sebagai helping profession. Maksudnya, konseling kelompok merupakan profesi yang bersifat membantu individu. Jadi di dalam kelompok, individu dapat saling membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh individu lain, seperti itu. Kemudian, kelompok sebagai lingkungan pencegahan. Dalam kelompok, anggota seringkali membahas permasalahan yang dialami oleh anggota lain. Nah, dari pengalaman tersebut, anggota lain dapat belajar dari pengalaman tersebut sehingga dapat menghindari ataupun mencegah terjadinya masalah yang sama dalam dirinya sendiri. Kemudian, kelompok sebagai peluang untuk menemukan diri. Melalui interaksi dalam kelompok, individu dapat mengetahui pandangan ataupun penilaian orang lain terhadap dirinya sendiri. Hal ini dapat dijadikan evaluasi untuk individu tersebut agar bisa berubah ataupun bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kemudian, kelompok sebagai wahana mendefinisikan diri. Seperti seseorang yang merasa tidak berguna dapat sedikit berubah setelah berinteraksi dengan orang lain. Ketika ia memberikan masukan ataupun pendapat kemudian diterima oleh orang lain, ia akan merasa dihargai dan juga diterima di dalam lingkup kelompok tersebut. Kemudian, kelompok untuk mengembangkan kesadaran interpersonal. Kelompok memberikan kesempatan bagi individu untuk menemukan hal baru melalui interaksi dengan orang lain. Dalam kelompok, individu dapat saling merasa didukung, aman, dan juga dihargai, sehingga lebih terbuka untuk menyampaikan pendapat dan juga menerima masukan. Kemudian, kelompok sebagai laboratorium sosial. Kelompok menjadi tempat bagi individu untuk berlatih dan juga bereksperimen dalam berinteraksi dengan orang lain. Di dalam kelompok terjadi sosialisasi dan juga pertukaran pendapat antar anggota sehingga individu dapat mencoba berbagai cara berkomunikasi dan berperilaku dalam lingkungan yang lebih kecil. Kelompok sebagai sarana mendapatkan hubungan yang bermakna. Maksudnya adalah kelompok menjadi sarana bagi individu untuk membangun hubungan yang bermakna melalui interaksi, kemudian saling memberi dan juga menerima feedback, serta merasa dihargai oleh anggota lain. Hubungan yang bermakna itu ditandai dengan adanya perubahan perilaku ke arah yang lebih positif. Kemudian, kelompok menstimulus tekanan dinamis perubahan. Di dalam kelompok terdapat tekanan ataupun dorongan dari anggota lain yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Tekanan tersebut muncul melalui masukan, kemudian pendapat, dan juga tanggapan dari anggota kelompok. Hal ini dapat mendorong individu untuk memperbaiki perilakunya dan berubah ke arah yang lebih positif. Kemudian, pengertian konseling kelompok. Menurut Pauline Harrison 2002, konseling kelompok merupakan aktivitas konseling yang terdiri dari 4 sampai 8 konseli yang dalam prosesnya membahas beberapa permasalahan dan juga keterampilan mengatasi masalah. Kemudian ada fungsi layanan konseling kelompok. Fungsinya ada 2, yang pertama preventif dan yang kedua adalah kuratif. Preventif ini diarahkan untuk mencegah terjadinya permasalahan pada diri individu, dan yang kuratif diarahkan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh individu di dalam suatu kelompok. Kemudian ada tujuan konseling kelompok. Tujuannya adalah anggota kelompok dapat memahami diri, kemudian mengembangkan kemampuan berkomunikasi, menjadi sarana untuk manajemen diri, meningkatkan empati terhadap orang lain, kemudian meningkatkan keberanian anggota kelompok untuk melakukan suatu tindakan,
Kemudian meningkatkan keterampilan sosial anggota kelompok dan juga memudahkan penyelesaian masalah melalui suasana kelompok. Kemudian keterampilan dasar pemimpin kelompok. Yang pertama ada active listening atau aktif mendengarkan, kemudian klarifikasi ataupun bertanya, kemudian meringkas, menghubungkan, memberikan informasi, mendorong pengaturan nada, pemodelan ini maksudnya pemimpin kelompok bisa dijadikan sebagai role model. Kemudian kontak mata, penggunaan energi pemimpin, pemahaman budaya, fokus, dan juga keterampilan memotong. Kemudian ada keunggulan konseling kelompok. Keunggulannya antara lain menghemat waktu dan juga energi, menyediakan sumber belajar dari konseling, kemudian meringankan beban konseli, memenuhi kebutuhan rasa memiliki, sarana pengembangan keterampilan sosial, menyediakan kesempatan belajar dari orang lain, meningkatkan motivasi kepada konseli untuk konsisten, dan juga menjadi sarana eksplorasi. Kemudian ada keterbatasan konseling kelompok. Keterbatasannya di antara lain yaitu konselor yang terlalu mengendalikan kelompok. Kemudian tidak semua individu itu cocok diberikan perlakuan secara kelompok. Jadi tidak semuanya, ada yang cocoknya di konseling individu seperti itu. Kemudian munculnya ketegangan antar anggota kelompok ketika pemimpin kelompok tidak bisa menjalankan perannya dengan baik. Kemudian tidak semua masalah bisa diselesaikan secara kelompok. Kemudian adanya kesulitan untuk menjadwalkan pelaksanaan konseling kelompok, dan yang terakhir, konselor kelompok harus terlatih dengan baik dan terampil. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.